Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai menyederhanakan pecahan. Sebenarnya menyederhanakan pecahan sudah dipelajari ya di kelas 4, tapi Bu Guru ingatkan kembali bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Nah, Bu Guru langsung aja ya menjelaskan bagaimana menyederhanakan pecahan jika pecahan tersebut masih bisa disederhanakan. Contoh, misalkan nomor 1 4/10. Nah, 4/10 ini dia masih bisa menyederhanakan. Kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana dan tidak bisa dibagi lagi. Maksudnya tidak bisa dibagi lagi. Contohnya misalkan 4/10. Nah, 4/10 masih kita bisa sederhanakan. Menyederhanakan pecahan berarti kalian harus memahami tentang pembagian. Nah, kalau pembagiannya sudah bisa, otomatis perkaliannya pun sudah hafal. Begitupun sebaliknya. Kalau perkaliannya belum hafal, maka akan kesulitan untuk membagi bilangan pecahan ya. Misalkan 4/10 kita sama-sama bagi yang bisa dibagi 4, yang bisa dibagi dengan angka 10. Angkanya harus sama ya. Contoh, misalkan 4 itu bisa dibagi dengan 2, begitupun dengan 10 bisa dibagi dengan 2. Bu, kenapa nggak dibagi dengan 4? Nah, 4 bisa dibagi dengan 4, maka hasilnya 1. Tapi 10 bisa juga dibagi dengan 4, tapi nanti hasilnya akan berbentuk desimal ya. Nah, bagaimana kita mencari pembagi yang sama tapi dia menghasilkan angka yang tidak dalam bentuk desimal? Misal 4/2. 4/2 berapa? Perkalian 2 yang hasilnya 4, yaitu 2/10/2, 5. Nah, dilihat di sini 2/5. 2/5 ini udah paling sederhana belum? Nah, 2 bisa nggak dibagi dengan 2? Bisa, hasilnya akan 1. 5/2 bisa, tapi hasilnya tidak bilangan asli, melainkan bilangan desimal. Maka 2/5 adalah bentuk yang paling sederhana. Berarti ini bentuk yang paling sederhana antara 4/10. Lagi 21/63. Angka berapa yang bisa dibagi 21 dan angka berapa yang bisa dibagi 63? Nah, misalkan kita bagi dengan angka 7, maka 63-nya pun maka bisa dibagi dengan 7. 21 dibagi 7, maka hasilnya 3. Karena 3 kali 7 21 ya. 63 dibagi dengan 7. Ayo berapa? Per 9. 9 kali 7 63. 3/9 masih bisa nggak dibagi dengan berapa ya? Ada 3 dan 9. Bisa dibagi dengan angka 3. Nah, ini kita lihat lagi, 3/9 itu masih bisa dibagi lagi enggak? Oh, ternyata bisa dibagi dengan angka 3. Pembilang dibagi dengan angka 3, penyebutnya pun harus sama, dibagi dengan angka 3. 3/3 1/9/3 pi 3. Nah, ini masih bisa dibagi lagi tidak? Tidak bisa ya. Ini sudah yang paling sederhana. Maka paling sederhananya adalah 1
per 3 dari 21 per 63. Nah sekarang 24 per 100 bisa dibagi dengan angka berapa ya? Oh iya Bu, bisa dibagi dengan angka 2. Boleh, angka 2. Ternyata bisa dibagi dengan angka 2. Ini dengan angka 2, di pembilang dibagi dengan angka 2, penyebutnya pun harus dibagi dengan angka 2. 24 bagi 2 yaitu berapa? 12. Karena 12 kali 2 24 per 100 dibagi dengan angka 2 50. Masih bisa dibagi lagi tidak? Masih Bu, misalkan dibagi dengan angka 2 lagi, boleh ya, boleh. Misalkan 12 bagi 2 hasilnya 6 kali 2 12 ya, per 50 bagi 2 25. Nah ini masih bisa dibagi lagi enggak? Wah ternyata sudah tidak bisa ya. Kalau 6 dibagi dengan 3 6 dibagi 3 2 bisa. 25 dibagi dengan 3 maka hasilnya akan dalam bentuk desimal, berarti tidak bisa ya. Begitupun dengan 6 bagi 2 bisa hasilnya 3, tapi 25 dibagi 2 akan bentuk desimal. Berarti inilah yang paling sederhana ya. Sekarang ini 28 per 100. 28 per 100 mau dibagi angka berapa? Bu, angka 2 boleh. Mau dibagi dengan angka 2 boleh. Yang penting penyebut dibagi dengan angka 2, pembilangnya pun harus dibagi dengan angka 2. 28 bagi 2 14 per 100 bagi 2 50. Nah 14 sama 50 bisa dibagi dengan angka 2 lagi. Boleh, angka 2. Berarti di sini angka 2. Harus pembaginya sama ya, antara pembilang dan penyebut. 14 bagi 2 7 per 50 bagi 2 25. Nah ini juga udah paling sederhana, sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang lain. Sekarang ini 54 dibagi dengan 64. Bu, dibagi dengan angka 2 boleh. 54 bagi 2 berapa hasilnya? 27 per 64 bagi 2 32. Nah bisa dibagi angka berapa lagi? Ayo. Nah ini masih bisa dibagi lagi? Sudah tidak ya, berarti ini adalah yang paling sederhana. Nah ini adalah cara menyederhanakan pecahan ya. Nanti Bu Guru akan foto untuk latihan kalian di rumah ya. Nah ini adalah contohnya. Contohnya silahkan kalian tulis untuk mengingat kembali, menyederhanakan pecahan. Nah sekian dari Bu. Semangat untuk belajar di rumah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.